Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik ya. Oke, judul daripada firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Tanah Hati. Dan diambil dari perumpamaan penabur ya. Ini firman yang bukan saudara baru dengar hari ini. Saya rasa saudara sudah dengar mungkin banyak kali oleh pendeta khotbah atau saudara baca sendiri atau saudara baca buku renungan, dan ini perumpamaan yang sangat terkenal dan perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang banyak dan para murid di awal-awal pelayanannya. Ya, jadi perumpamaan ini penting sekali. Salah satu kitab Injil bilang bahwa perumpamaan ini seperti perumpamaan kunci untuk kita mengerti perumpamaan-perumpamaan yang lain. Nah, saya mundur sedikit background sebelum kita masuk dalam perumpamaan ini. Rock Ministry pada tahun 2023 ini mempunyai tema Empowering Grace. Betul? Halo Riverside. Betul ya? Empowering Grace. Saya cuma memastikan saudara tidak salah masuk gereja. Ya, Empowering Grace. Dan kami di Riverside ini mempunyai tema untuk lokal kami discipleship. Ya, growing deep, reaching wide. Jadi kita bertumbuh lebih dalam di dalam Injil, dan kemudian kita bisa menjangkau lebih banyak atau lebih luas kepada orang-orang lain. Berapa banyak saudara yang ingin menjangkau atau reach out orang-orang yang di luar sana? Can I see your hands? Wow, yang di belakang kita jangkau bakmi aja Pak habis ibadah ini ya. Oke, jadi itu kira-kira tema daripada Rock International Ministry dan Riverside. Nah, perumpamaan ini ada berkaitan dengan tema yang tadi. Nah, mari kita mulai mengenai perumpamaan ini. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Perumpamaan penabur. Ia, Yesus, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Nah, kita dari sini aja kita bisa tahu bahwa Yesus setiap kali berbicara kepada orang banyak, dia selalu memakai perumpamaan. Kepada mereka. Mereka ini adalah orang banyak. Nanti kita lihat bahwa mereka ini siapa. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Itu yang pertama, tanah yang pertama. Pinggir jalan. Di bacaan yang lain bilang tengah jalan, along the path, ya, di jalan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, ini yang kedua. Yang tidak banyak tanahnya, jadi sudah jatuh di tanah tapi tidak banyak tanahnya, lebih banyak batunya, kira-kira gitu ya. Lalu benih itu segera tumbuh ya, karena tanahnya tipis. Jadi yang kedua ini jatuh di tanah sempat tumbuh. Oke, yang pertama tidak jatuh di tanah, tidak sempat tumbuh, hilang ya, diambil. Yang ketiga, oh belum ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tanaman-tanaman itu menjadi kering karena tidak berakar. Nah, saudara perhatikan ada kata berakar, berarti sempat tumbuh. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, tanah, adat semak duri. Makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini yang ketiga. Di bacaan yang lain bilang, dia sempat berbuah tetapi tidak mateng. Jadi yang pertama bertumbuh, akarnya kecil-kecil, mati karena kena matahari. Yang ketiga sempat tumbuh, sempat berbuah tapi tidak matang. Kenapa? Karena ada semak duri yang menghimpitnya sampai mati. Yang terakhir, yang keempat, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 160 dan 30 kali lipat. Setelah Yesus memberikan perumpamaan ini, para murid datang kepada Yesus di ayat berikutnya. Jadi Yesus berbicara kepada orang banyak, kemudian habis itu para murid datang kepada Yesus. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, berarti kita udah jelas mereka ini siapa. Berarti yang bukan murid. Setuju? Setuju ya? Halo Riverside, betul? Mereka ini berarti yang bukan murid, ya. Jawab Yesus kepada para murid, bukan orang banyak tetapi kepada para murid. Jawab Yesus kepadamu, berarti mu ini adalah para murid yang percaya dan mengikuti Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk apa?
mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka ini siapa? Orang banyak. Tidak. Dari dua ayat ini kita bisa lihat perumpamaan tadi. Ternyata perumpamaan itu Tuhan kasih buat orang banyak. Tetapi pengertian atau jawabannya, rahasianya diberitahukan kepada para murid. Kenapa diberitahukan kepada murid? Karena para murid mendapat karunia. Untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan sorga. Di balik perumpamaan tersebut. Pastikan pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saya adalah disciple. Kenapa penting? Karena hanya murid diberikan karunia. Kita mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk bisa mengetahui rahasia kerajaan sorga. Halo Riverside. Dan saya mau pastikan bahwa empowering grace atau kasih karunia yang memampukan itu bukan membuat saudara untuk menjadi tambah kaya. Karena yang lebih daripada itu adalah mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kalau saudara mau tambah kaya, saran saya beli secangkir kopi, duduk dengan Warren Buffett, and you can be rich. Saudara diskusi dengan dia, Warren, gimana jadi tambah kaya? Yesus gak perlu mati di atas kayu salib, dan saudara jadi tambah kaya. Tapi dia kasih kita kasih karunia supaya saudara bisa mengetahui rahasia. Bukan rahasia manusia. Tapi rahasia kerajaan sorga. Perhatikan baik. Rahasia manusia sorga tahu. Rahasia sorga manusia gak tahu. Masuk akal gak sih? Terkecuali sorga memberikan bantuan buat saudara. Baru saudara bisa tahu rahasia kerajaan sorga. Ada amin di rumah Tuhan? Betul? Rahasia saudara kepada istri, istri kepada suami, sorga tahu. Tapi rahasia kerajaan sorga tidak ada satu orang pun tahu. Even sekolah teologi. Terkecuali ada orang dari sorga yang datang memberikan bantuan kepada saudara yang disebut dengan karunia tersebut. Saudara bisa tahu rahasia itu. Amin. Nah, mari kita lihat sekarang 4 jenis tanah tadi. Saya rangkum ya, ada gambarnya. Jadi yang pertama pinggir jalan atau along the path, di tengah jalan. Yang kedua tanah berbatu, 3 semak berduri, dan yang keempat tanah yang baik. Nah, kita mesti tahu bahwa tanah ini berbicara mengenai hati manusia. Kita sepakat ini ya. Tanah itu berbicara apa? Hati manusia. Perhatikan baik, firman Tuhan targetnya hati. Halo Riverside. Benih targetnya tanah, berarti firman Tuhan targetnya hati. Karena benih di sini itu adalah gambaran dari firman Tuhan. Setuju? Siapa penabur? Tuhan dan hamba-hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara pun bisa jadi penabur. Keluar dari sini, saudara ketemu temanmu, ya, keluargamu, saudara sampaikan firman Tuhan buat mereka, saudara injili dia, saudara jadi penabur. Amin. Jadi penabur di sini adalah Tuhan dan kita yang dipakai Tuhan. Tanah itu hati manusia karena itu target daripada firman Tuhan, dan benih itu adalah firman tentang kerajaan sorga. Nah, mari kita lihat sekarang Yesus memberikan karunia kepada para murid untuk mengetahui rahasia di balik perumpamaan tersebut. Hanya kepada para murid. Karena kenapa? Sekali lagi saya ulangi. Karena para murid mendapat kasih karunia. Jadi betapa kita harus bersyukur pagi hari ini. Bahwa hanya yang mendapat kasih karunia bisa mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ada amin di rumah Tuhan? Betul? Karena saudara mau jungkir balik seperti apapun, saudara gak akan tahu. Amin. Nah, mari kita lihat sekarang pengertian daripada yang pertama, pinggir jalan atau di tengah jalan. Kepada setiap orang yang dengar firman tentang kerajaan sorga, perhatikan dia bilang firman tentang kerajaan sorga rahasianya. Tetapi tidak mengertinya. Itu saya garis tebal, ya. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan rampas yang ditaburkan. Nah, perhatikan tadi saya katakan target firman Tuhan adalah hati
Dia rampas dari mana? Hati. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Sekarang kita jelas. Oh, jadi yang jatuh di pinggir jalan itu artinya dengar tetapi tidak mengerti. Balik lagi, kenapa enggak mengerti? Ayat 11 tadi bilang apa? Tidak mendapat karunia untuk mengetahui, untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Jadi orang yang golongan ini, orang ini tidak mengerti karena enggak dapat kasih karunia. Sehingga pagi hari ini sekali lagi saya mau ajak saudara. Kalau saudara sudah lahir baru, saudara sudah bertobat, saudara sudah kenal Yesus. Saudara bersyukur karena saudara mendapat kasih karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Amin. Halo, ada amin gak nih? Ada Pak, amennya udah mau pulang Pak. Ya, jadi Yesus pakai ayat ini yang kita baca di depan, itu Yesus pakai nubuatan daripada Nabi Yesaya. Kalau saudara baca di dalam Matius 13, saya harap saudara entar malam kalau saudara mau baca Alkitab, saudara baca satu pasal lengkap Matius 13 ini. Dan saudara akan mendapati bahwa untuk yang ini Yesus kutip nubuatan Yesaya. Nah, nubuatan Yesaya itu di dalam Yesaya pasal 6 tuh Yesaya pernah bernubuat bilang ada orang lihat tapi enggak menanggap. Ada orang yang dengar tetapi enggak ngerti. Dan ada orang yang hatinya itu sudah tebal sampai enggak bisa paham apa yang disampaikan. Nubuatan itu sudah menggambarkan ayat ini. Amin. Bahwa ada orang yang dengar. Pernah gak sih saudara sampaikan firman Tuhan, saudara injili orang. Dia dengar berulang-ulang. Tapi gak ngerti-ngerti itu. Betul? Hatinya tuh seperti nolak. Kamu ngomong apa sih? Kamu bicara apa sih? Dia tahu Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Tetapi hatinya itu seperti gak bisa percaya dan seperti gak bisa ngerti. Dan kata mengerti di sini bukan mengerti di kepala. Mengerti di sini adalah mengerti di hati. Oke, ada perbedaan besar antara mengerti di kepala dan mengerti di hati. Saya beri contoh. Saudara pernah putus cinta? Ya, di PHK oleh pacarnya. Selesai. Pas pandemi lagi, udah pandemi PHK kerjaan, PHK pacar lagi. Double. Wah, secara pikiran saudara ngerti. Dia sudah pergi diambil orang lain yang lebih kaya, lebih ganteng gitu kan, lebih tinggi, lebih mancung daripada saudara. Secara pikiran saudara ngerti, tetapi hati belum tentu. Benar gak sih? Pikiran, iya deh dia udah diambil si itu. Tapi di hati gak bisa. Hatinya belum paham. Nah itu contoh bahwa mengerti itu bisa di sini dan di sini. Dan Yesus sedang berbicara bukan di sini. Yesus sedang berbicara di sini. Karena saudara mengerti, mengenal dan percaya Yesus bukan di sini. Tapi di sini. Benar gak sih? Di hati saudara. Jadi kata mengerti di sini itu bukan di kepala tapi di hati. Mengerti apa Pak? Rahasia kerjaan sorga. Nah rahasia kerjaan sorga yang apa? Banyak seminar, memberikan seminar, orang-orang bikin seminar. Rahasia kerjaan sorga. 7 langkah sukses. 3 langkah menjadi cepat kaya. Pertanyaan, apakah itu rahasia kerjaan sorga? Apa rahasia kerajaan sorga? Semua rahasia kerajaan sorga ada di dalam satu pribadi namanya Yesus. Amin? Ada di dalam dia. Dan langkah pertama yang paling saudara harus syukuri. Saudara bisa kenal pribadi itu dan saudara percaya pribadi itu bukan dengan ini, tapi dengan ini. Betul. Berapa banyak dalam ruangan ini, saudara waktu pertama kali lahir baru saudara bertobat. Saudara mulai dari mana? Di sini atau di sini? Kita nggak tahu datang dari mana. Tiba-tiba ada sesuatu yang klik di hati saudara. Saudara I am a sinner and I need a savior. That's it. Benar gak sih? Betul?
Saudara nggak bilang, gua miskin dan gua harus punya uang banyak, gua harus perlu Yesus. Bukan. Saudara merasa saudara paling berdosa dan tidak ada harapan buat saudara untuk bisa keluar dari keberdosaan saudara. Terkecuali saudara datang buat dia yang namanya juru selamat. Dan saudara percaya, saudara minta ampun dan saudara terima dia. Itu terjadi semua di dalam hati saudara. Sekolah teologi nggak mampu membuat orang berubah seperti itu. Setuju? Sekolah teologi hanya mengajarkan saudara Yesus lahir di mana, bahasa Ibraninya apa, Yunaninya apa. Tapi dia tidak bisa membuat hati mengerti rahasia kerajaan sorga itu yang ada di dalam Kristus. Ada amin di rumah Tuhan? Oke, jadi itu yang paling pertama. Jadi perumpamaan yang paling pertama ini saudara langsung bisa paham. Yang di pinggir jalan itu artinya dengar tetapi tidak mengerti. Itu langsung Yesus bikin satu garis yang tegas antara perumpamaan pertama dan perumpamaan yang terakhir yang keempat. Karena perumpamaan yang terakhir yang keempat bilang dengar dan mengerti. Itu langsung ditarik garis tegas dua golongan ini. Dengar tidak mengerti, lihat tidak tanggap, hatinya sudah keras karena nggak mendapat kasih karunia. Tetapi yang kedua adalah orang yang dengar dan mengerti, yang tanah yang baik. Kenapa bisa mengerti? Balik lagi. Karena kita mendapat kasih karunia. Nah ini ayatnya. Orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat. Tidak dapat itu berarti sudah gak ada chance-nya. Ya, udah gak ada harapan. Tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu. Artinya kalau roh itu berkata apa, berfirman apa, dia gak bisa nerima. Sebab kenapa? Bagi orang itu hal-hal tersebut seperti suatu apa? Kebodohan. Nah perhatikan baik. Kebodohan artinya tidak mengerti. Setuju? Setuju? Kebodohan itu sama dengan tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena orang tersebut tidak memiliki roh Allah. Sehingga dia tidak dapat menerima apa yang dari roh Allah. Orang itu... Orang yang mana? Yang tidak memiliki roh Allah tidak dapat mengertinya. Makanya kalau saudara berbicara dengan orang yang belum lahir baru, saudara bilang Yesus adalah juru selamat, dia adalah yang menyelamatkan. Kalau dia belum punya roh Allah, dia susah untuk mengertinya. Sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai, hanya, itu ada kata hanya, nggak ada cara lain, hanya secara rohani. Berarti perumpamaan pinggir jalan, orang itu harus jadi rohani. Baru bisa mengerti rahasia kerajaan sorga. Pak, bagaimana menjadi rohani? Apakah dengan membaca firman Tuhan 15 pasal setiap hari? Apakah dengan berdoa 3 jam sehari? Ataukah setiap bulan berpuasa? Bukan, jawabannya ada di sini. Menjadi rohani kalau saudara memiliki roh Allah. Bagaimana cara memiliki roh Allah? Hanya satu cara. Lahir baru. Ada amin Riverside. Satu malam Nikodemus datang buat Yesus. Yohanes pasal 3. Terus Nikodemus bilang begini. Nikodemus ini adalah guru agama. Saudara bayangin. Jadi kalau sekarang itu mungkin dosen sekolah teologi ya begitulah ya. Sangat pintar sekali. Datang buat Yesus. Yesus, guru, mujizatmu tuh aneh-aneh banget. Luar biasa, saya belum pernah lihat. Selama saya jadi dosen STT ini belum pernah lihat mujizat seperti itu. Yesus bilang, Nikodemus, yang paling penting adalah kamu harus dilahirkan kembali. Saudara masih ingat Nikodemus bilang apa? Persis seperti ayat ini. Lahir kembali. Bentar, hang on. Menurut bahasa Ibrani, menurut bahasa Yunani lahir kembali. Apakah saya harus masuk ke dalam kandungan rahim ibuku? Udah berjenggot, udah ubanan begini saya masuk dalam rahim ibu saya. Dan kemudian saya lahir kembali jadi benda kecil itu. Tuhan langsung bilang apa? Yang lahir dari roh mengerti apa yang dikatakan oleh roh. Yang lahir dari daging mengerti apa yang dikatakan daging. Artinya hal ini hanya dapat dimengerti kalau engkau memiliki roh Allah lewat lahir baru. Ada amin Riverside. Jadi di dalam ruangan ini sekali lagi saudara pastikan diri saudara. Jangan orang lain,
diri masing-masing. Apakah saya sudah lahir baru? Apakah saya sudah benar-benar lahir baru di dalam Kristus? Karena saudara akan mengalami ayat ini, saudara diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Sampai sejauh ini saudara bisa ikuti saya? Kalau bisa ikuti saya, batuk 3 kali. 1, 2, 3. Wah, yang di belakang 1, 2, 3. Oke, konidin aja ya. Yang kedua, benih yang ditaburkan di mana? Tanah berbatu-batu. Ialah orang yang dengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, nah kalau Alkitab ada muncul kata tetapi, namun saudara mesti baca baik-baik kalimat berikutnya. Tetapi ia tidak berakar. Hasil dari tidak berakar tahan sebentar saja. Datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Stop dulu. Oh, sampai di sini kita dapat sebuah clue. Semua firman yang saudara terima di dalam hidup saudara ada aniaya dan penindasan karena firman itu. Bener gak sih? Orang Kristen jangan pernah pikir bahwa semua firman yang datang di dalam hidup saudara tanpa penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Setuju? Berapa banyak saudara dengar orang yang percaya Yesus harus diusir dari keluarga? Berapa banyak orang yang terima Yesus harus berhenti bekerja karena dia pegang kebenaran di dalam firman tersebut. Dia harus keluar dari komunitas yang dia tahu bahwa ini tidak support kehidupan rohaninya. Betul? Berapa banyak yang harus putus pacar ketika dia bertobat? Ada amen yang jomblo? Diam semua. Kayaknya Pastor Henry salah ngomong nih. Dia harus lepas hubungan-hubungan yang disebut dengan penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Ya. Orang itu pun segera apa? Murtad. Murtad dalam kata lain dia meninggalkan imannya. Berarti perumpamaan yang kedua ini dengar, terima tetapi tidak berakar. Simple aja, jangan bikin sulit. Simple. Dengar, terima tetapi tidak berakar. Rasul Paulus pernah bilang begini. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Di dalam siapa? Yesus. Dan dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Jadi kita berakar itu karena pengajaran-pengajaran yang datang kepada kita dan kita diberikan kasih karunia untuk mengerti pengajaran-pengajaran tersebut. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari tadi saya ulang beberapa kali, saudara harus bersyukur. Bersyukur apa? Bukan karena berkat yang saudara terima, bersyukur bukan karena penyakit yang saudara sembuhkan. Ya, kita bersyukur buat itu. Tapi bersyukur paling utama adalah saudara mendapat kasih karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Saudara bisa kenal dan percaya rahasia kerajaan sorga yang ada di dalam Yesus itu. Amin. Nah, dibilang berakar di dalam siapa? Kristus. Pertanyaan, Pak, gimana cara berakar di dalam Kristus? Terima kasih bagi saudara yang bertanya. Saudara bilang berakar ya gimana? Apakah kita ambil cangkul, kita gali lubang, cangkul yang dalam, menanam. Apakah begitu? Yesus kasih bantuan buat kita pagi hari ini. Dia bilang begini, berakar di dalam dia adalah jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap di dalam firman. Murid itu ciri khasnya tetap di dalam firman. Bukan masuk keluar, enggak. Tetap di dalam firman. Amin. Itu artinya berakar. Apa itu tetap di dalam firman? Saudara baca, saudara dengar, saudara renungkan, dan saudara lakukan berulang-ulang. Tetap artinya berulang-ulang. Ada amin Riverside? Problemnya adalah setiap hari Minggu, ini berarti kita baru masuk 2023 dan masih ada 51 minggu lagi, 50 minggu lagi, ada 50 khotbah menanti saudara di depan. Loh benar gak sih? Ada 50 khotbah. Firman ini bilang saudara harus tetap.
Saudara harus lakukan berulang-ulang. Problemnya kita hari ini dengar firman ini. Nanti minggu depan saudara sudah dengar firman yang lain lagi. Benar gak sih? Dan saudara harus lakukan bersamaan semuanya. Karena tidak bisa sesekali. Harus berulang-ulang. Ada amin Riverside? Kehidupan pertumbuhan rohani orang percaya itu bukan seperti tangga ini. Yang linear, yang lurus. Nih tangga ini lurus nih. Ini kalau diterusin sampai ke sana. Ya, artinya kalau saudara bertumbuh ya mungkin saudara dengar firman Tuhan hari ini. Saudara dengar, saudara bertumbuh, saudara naik ke step berikutnya. Kemudian dengar lagi khotbah di Komsel, saudara naik lagi berikutnya. Wah semangat, saudara baca Alkitab, saudara nungkan, saudara naik lagi berikutnya. Tiba-tiba saudara dapat godaan. Saudara jatuh dalam dosa. Turun lagi di bawah. Apakah begitu? Terus saudara merangkak lagi dengan susah payah, saudara naik lagi di atas lagi. Kita bukan sedang main ular tangga saudara. Kehidupan pertumbuhan rohani itu bukan tangga linear lurus begini, tetapi dia berupa spiral. Berputar berulang-ulang. If you fail, do it again. Lakukan lagi. Kalau engkau gagal melakukan firman mengampuni, lakukan lagi berputar. Ulang lagi. Makanya di Alkitab ada kitab ulangan. Nah, benar gak? Benar gak? Apa itu kitab ulangan? Bukan kitab ujian, ulangan kan kita bilang ujian. Bukan, ulangan itu ulang. Harus diulang. Makanya ada firman bilang, perkatakanlah firman ini ulang-ulang, bukan sampai hafal. Orang Jawa bilang kelotok kalau nggak salah ya. Bukan, tetapi saudara harus berulang-ulang. Nah, kehidupan saudara seperti tangga spiral ini, saudara gagal, saudara lakukan lagi berulang-ulang. Tetapi pelan-pelan dia akan naik ke atas. Dilakukan dengan berulang-ulang. Amin. Orang Kristen gak suka. Orang Kristen itu suka heboh, spektakuler, ya, do it satu kali, bye-bye, saya mau lakukan yang lain, ini belum kelar. Makanya kehidupannya tidak berakar, pendek-pendek akarnya. Nah, di luar sana itu jenis-jenis kadrun, sumbu pendek. Karena akarnya pendek, kesabarannya pendek, betul, kasihnya pendek, penguasaan dirinya pendek. Karena kenapa? Tidak berulang-ulang. Katakan berulang-ulang. 1, 2, 3. Yes. Komsel buat apa? Komsel buat memastikan kita semua berulang-ulang. Pemuritan buat apa? Berulang-ulang. Tidak ada pengajaran atau pelajaran Bible study yang wow, yang spektakuler. Enggak ada. Yang ada cuman berulang-ulang. Supaya saudara rooting, saudara berakar ke bawah. Deep. Amin. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, semak duri ialah orang yang dengar firman itu lalu khawatir dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya mau kasih tahu, benih firmannya sudah bertumbuh, setuju? Betul? Karena si semak itu bisa himpit. Benih gak perlu dihimpit, kalau sudah jadi pohon tanaman baru bisa dihimpit. Setuju gak? Berarti kan sudah sempat bertumbuh, bahkan di dalam Injil Lukas atau Markus bilang dia sudah sempat berbuah tetapi tidak matang. Buahnya gak masak, gak matang, belum jadi. Sempat berbuah. Kenapa bisa begitu Pak? Dikasih jawabannya. Karena ada pertama khawatir, yang kedua tipu daya ini cinta keduniawian. Orang percaya biasanya cuma bola-balik dua ini aja. Kalau nggak khawatir, cinta keduniawian. Sehingga sering-sering main ke atlas. Salah ya? Salah. Ya, jadi dua, saya mulai ya. Khawatir. Apa kata Yesus mengenai khawatir? Jelas, ayat ini diberikan kepada para murid, bukan orang banyak. Jangan kamu khawatir apa yang kami makan, minum, dan pakai. Oke? Biasa orang khawatir tuh tiga ini aja. Bukan khawatir di rumah gak ada berlian Pak.
Nggak ada orang khawatir di rumah nggak ada berlian. Orang khawatir cuma makan, minum, pakai. Ya, Yesus bilang itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah juga. Orang kafir juga cari itu, Pak. Jadi kita cari sama seperti orang yang tidak percaya Tuhan cari juga. Betul? Ayat 33, nah ini penting. Tetapi, sekali lagi saya sudah bilang, kalau ada kata namun, tetapi, jikalau, saudara perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya garis tebal, kata khawatir dan cari dahulu. Ada hubungannya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kita cenderung mencari apa yang kita khawatirkan dan mengabaikan apa yang harus kita dahulukan. Setuju? Begitu saudara khawatir apa, saudara pasti cari itu dulu. Bukan yang harus didahulukan. Setuju? Kalau saudara khawatir, aku udah jomblo kelamaan, belum punya pacar, sudah mau expired. Ya, itu sudah keluar label best before. Wah, udah kedap-kedip. Aduh Pak, bahaya Pak. Ya, percayalah saudara ke gereja, saudara mencari apa yang saudara khawatirkan. Betul. Saudara tidak cari yang lain, saudara cari jodoh. Kita cenderung mencari apa yang kita khawatirkan. Kalau saudara khawatirkan kekayaan, saudara ke gereja, saudara cari kekayaan. Karena kita cenderung mencari apa yang kita khawatirkan. Makanya Yesus bilang jangan khawatir itu. Kenapa? Karena prinsip ini melekat kepada siapa saja. Saudara tidak mungkin bisa mendahulukan kerajaan sorga kalau ada sesuatu yang saudara khawatirkan yang lain. Amin. Amin. Kalau saudara khawatirkan saudara gak mendapat pujian, pengakuan daripada orang lain, maka itu yang saudara akan kejar setiap saat. Dan saudara tidak akan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Halo. Betul? Kalau saudara datang ke gereja mau cari teman, pasti saudara akan cari teman dulu baru Yesus. Ada satu saat seorang Romo lagi di depan katedral, lagi menunggu jemaat masuk mau misa. Ada satu cewek datang. Romo saya mau misa. Romo bilang, masuk, kamu mau misa yang pertama apa yang kedua? Saya mau misa yang kedua. Oh masuk cepat sudah mau mulai. Oh ntar dulu Romo, saya mau tunggu teman saya. Romonya marah. Kamu ke gereja cari Tuhan apa cari teman? Dia jawab, saya ke gereja cari Tuhan bersama teman-teman. Saudara cenderung mencari apa yang saudara khawatirkan. Yang kedua, cinta akan duniawi. Ada ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah mencintai kehidupan duniawi dan apapun yang termasuk di dalamnya. Bila seseorang mencintai hal-hal duniawi berarti dia... ini serem banget kata sama sekali tidak mengasihi Allah Bapa. Jadi dia bilang gini, kalau sudah sampai cinta hal duniawi dan apapun yang ada di dalamnya. Apapun yang ada di dalamnya ini apapun. You name it. Yang ada di dalam dunia, betul ya? Ya harta, kekayaan, deposito, sertifikat tanah, ya emas batangan itu semua sudah termasuk tuh satu itu. Makanan, hobi ya, sepeda, sepatu bola, macam-macam dan itu semua. Ada semua di dalam, sepatu basket juga semua. Semua ada di dalam. Karena apapun yang ada di dalam dunia ini langsung semua pada lihat sepatu. Untung sepatu saya udah lama, kalau sepatu saya baru kenal lagi dah. Apapun. Dibilang hasilnya apa? Sama sekali. Dia gak bisa cinta Bapa di surga. Aduh Pak, terus gimana dong? Apa kita jadi full time aja semuanya? Tinggal di gereja. Makan firman Tuhan tiap hari. Udahlah, gak usah beli baju, gak usah hobi, ya, gak usah olahraga Pak. Makan seadanya, nasi sama garam aja. Yang penting rohani. Apakah begitu? Enggak. God is not against you having things. He against things having you. Tuhan tidak pernah menentang saudara untuk memiliki hal-hal di dalam dunia ini. Tapi dia menentang ketika benda-benda itu, hal-hal dunia itu memiliki saudara. Nah perhatikan baik. Kata mencintai itu artinya menyerahkan ruang di dalam hati kita
untuk ditempati. Itu kata mencintai. Kata mencintai itu artinya apa? Menyerahkan ruangan di dalam hati saudara untuk di apa? Diokupansi, ditempati. Kabar buruk. Tuhan yang kita sembah tidak suka berbagi ruangan. Bener gak sih? Betul? Makanya ayat tadi bilang, kalau sudah cinta duniawi, kamu gak bisa cinta Bapa di surga. Yesus pernah juga ngomong, pilih mana? Mamon atau Tuhan? Dua-dua Pak, gak bisa. Di dalam hatimu tidak ada yang namanya sharing rooms. Either pilih salah satu. Hobi atau Tuhan. Sepatu atau Tuhan. Jam tangan atau Tuhan. Kopi atau Tuhan. Hobi apapun yang saudara mau sebutin. Baju. Louis Vuitton apa Tuhan. Hermes apa Tuhan. Belly apa Tuhan. Saudara sebutin aja. Makanan atau Tuhan. Selalu begitu. Saudara bisa paham maksud saya? Karena yang dia tekankan adalah mencintai. Ketika saudara mencintai, ruangan hati saudara sudah diserahkan kepada sesuatu yang saudara cintai. Ada amin Riverside? Makin berat kehidupan kekristenan itu bukan? Halo, betul? Betul? Makin berat ya? Emang berat, makanya kita butuh empowering grace. We cannot do it alone. Kita butuh backup, pertolongan dari surga. Sampai sejauh ini saudara bisa ikuti saya? Dan yang paling terakhir, tanah yang baik. Jadi ini ekstrimnya. Kalau tadi yang tanah pertama, ekstrimnya ya tanah keempat. Dengar firman itu, mengerti. Karena itu berbuah 160, 30. Apa itu tanah baik? Tanah baik itu adalah dengar, ngerti, dan berbuah. Pertanyaannya, tanah ini bisa jadi baik dari mana? Halo, Riverside. Tanah ini bisa jadi baik dari mana? Oke, kita buka-bukaan ya, bukan buka baju, bukan. Jujur buat diri sendiri. Kalau lihat perumpamaan 1, 2, 3, kita paling banyak ada di nomor berapa? Kalau saya 3. Saudara di berapa? 5. Gak ada, 6 gak ada, 2 atau 3. Kalau 1 udah gak mungkin, oke? 1 itu orang belum percaya, kira-kira gitu ya. Orang belum diselamatkan, orang belum percaya itu karena belum dapat kasih karunia. Kita jatuh di 2 atau 3. Kalau gak mau berulang-ulang, gak mau lakukan, tidak berakar, atau ya main-main di pinggiran itu tuh, jurang itu kan. Masih cinta duniawi, sesekali Pak masih kepleset Pak. Banyakan mana, 2 atau 3? Nyatanya kenapa ada tanah yang baik? Pertanyaan, apa yang membuat dia menjadi tanah yang baik? Yang pasti bukan benih. Setuju? Karena benih itu tidak membuat tanah jadi baik. Tanah baik itu adalah arti daripada benih datang, dengar, mengerti dan berbuah. Nah pertanyaan, dari mana tanah itu jadi baik? Apa yang membuat tanah itu jadi baik? Puji Tuhan. Tadi malam saya keingat ayat ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, hobi-hobimu, semua itu ada di situ tuh. Aku akan mentahirkan kamu, aku akan memberikan hati yang baru. Dia beri kita new heart. Dan roh yang baru di dalam batinmu, aku menjauhkan, puji Tuhan. He do it for us. Dia buat untuk kita. Dia jauhkan dari kita hati yang keras. Makanya saudara dan saya bisa percaya Yesus. Bisa kenal Yesus karena dia jauhkan hati yang keras tadi. Perumpamaan yang pertama jatuh di pinggir jalan. Yang gak ngerti-ngerti itu. Dan kuberikan kepadamu hati yang apa? Taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup
menurut Dia yang buat kita hidup menurut segala ketetapannya. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Ini orang ahli Taurat dan Farisi paling gak suka karena gak sinkron sama mereka. Mereka bilang, enggak dong Pak, gak begitu. We do it. Tapi ayat ini bilang, God do it. Tuhan yang lakukan buat kita. Baca sama-sama sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan. Kalau saudara struggling, saya pun struggling melakukan hal-hal yang menyenangkannya. Kita struggling karena kita melakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan bilang Dia sudah memberikan hati yang baru, new heart. Apa itu hati yang baru? Hati yang baik, tanah yang baik. Amin. Jawabannya kita ketemu. Jadi tanah itu jadi baik dari mana? Karena Tuhan karuniakan buat kita. Tuhan gantikan hati kita yang ada batu, yang ada semak. Dia kasih hati yang baru. Ada amin di rumah Tuhan? Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara.